Halo para jomblo, janda, dan duda lovers dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala godaan setan. Ya, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merekap sebuah film bergenre action crime berjudul We Still Kill the Old Way. Film ini dirilis tahun 2014, mengisahkan tentang misi balas dendam para kakek legend yang merupakan mantan mafia yang dulunya sangat ditakuti dan disegani. Suatu ketika adik dari mantan pemimpin mafia tersebut dibunuh oleh kelompok pemuda yang terkenal brutal dan sadis, sehingga mereka pun kembali bersatu untuk membalaskan dendam. Apakah para kakek legend tersebut berhasil membalaskan dendamnya? Namun sebelum kita lanjut ke alur filmnya, seperti biasa bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan setan, dan film pun dimulai. Film diawali memperlihatkan seorang pria tua yang sedang mengendarai mobil mewahnya. Pria itu bernama Richie, yang merupakan mantan pemimpin salah satu kelompok mafia yang dulunya terkenal sadis. Namun kini Richie sudah meninggalkan kehidupan kelamnya dan menjadi seorang pengusaha sukses di Spanyol. Scene berpindah pada gerombolan pemuda berandalan yang sedang merusak dan mencuri di salah satu rumah. Mereka adalah kelompok geng E2 yang dikenal brutal dan nekat menghabisi siapa saja yang mencoba menghalanginya. Hal itu bisa kita lihat saat pimpinan geng E2 yang bernama Aaron mengancam salah satu wanita di sana, di mana ia berkata pada wanita itu untuk tutup mulut, dan jika tidak, maka ia akan memperkosa dan membuang bayinya. Setelah itu Aaron bercocok tanam dengan seorang gadis yang bernama Lauren. Si Lauren ini menganggap Aaron sebagai kekasihnya, namun sayang, Aaron hanya menjadikannya sebagai pelampiasan nafsu. Kebejadan Aaron tak habis sampai di situ, di mana ia berniat membawa Lauren kepada kawanan gengnya untuk diperkosa. Aaron pun mengirim SMS pada Lauren yang bertuliskan permintaan maaf dan memintanya untuk datang jam 10 malam ke sebuah tempat. Lalu scene berpindah pada seorang pria tua yang sedang asik ngobrol dengan teman sebayanya di sebuah pub. Dia adalah Charlie, yang merupakan kakaknya Richie. Di tengah perbincangan, Richie menelepon Charlie, dan setelah sekian lama tak bertemu, mereka pun berbincang banyak hal. Hingga kemudian Richie mengatakan bahwa ia telah menyiapkan tiket pesawat dan meminta Charlie untuk pulang ke Spanyol. Setelah selesai menelepon, salah satu teman wanita Charlie yang bernama Lizzie menanyakan kabar Richie, dan Lizzie pun mengatakan bahwa sebenarnya ia dulu sangat menyukai Richie. Saat malam, Aaron dan kawanan geng E2 menunggu Lauren di sebuah tempat, dan tak berselang lama, Lauren pun tiba. Lalu ia nampak terkejut dengan banyaknya pria yang ada di sana, yang kemudian mereka mulai mengelilingi Lauren dan memperkosanya. Bahkan Aaron memerintahkan salah satu anak buahnya untuk merekam aksi bejat tersebut. Di tengah aksi bejat tersebut, tiba-tiba Charlie muncul. Lalu ia meminta Aaron dan anak buahnya untuk melepaskan Lauren. Bahkan ia mengancam akan menghabisi mereka satu persatu. Mendengar perkataan Charlie, Aaron dan kawanannya pun tertawa, di mana hal itu membuat Charlie emosi dan menghajar salah satu anggota geng hingga tumbang. Charlie yang merupakan mantan mafia mengajak Aaron untuk berduel. Namun Aaron langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Charlie. Dan saat Charlie tak berdaya, dengan sadis Aaron pun menginjaknya hingga tewas. Lizzie yang hendak pulang sempat berpapasan dan diganggu oleh geng E2. Kemudian di sebuah gang, Lizzie terkejut saat melihat Charlie yang tergeletak dan sudah tak bernyawa. Lizzie pun lantas bergegas melaporkannya pada polisi. Lalu ia mulai diinterogasi oleh dua detektif yang bernama Susan dan DC.
Di sana Lizzie mengatakan bahwa ia yakin pembunuh Charlie adalah kelompok geng E2, dikarenakan ia melihat mereka keluar dari gang tempat tewasnya Charlie. Namun Susan dan Dizzy tak bisa percaya begitu saja, karena mereka harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Because a very, very good man died tonight. Technically not a good guy as he committed arson, theft and murder. Sepulang dari kantor polisi, Lizzie pun menelepon Richie. Setelah 30 tahun tak bertemu, mereka pun sedikit mengenang masa lalu. Hingga akhirnya Lizzie memberitahukan perihal kematian Charlie. Dan hal itu membuat Richie begitu sedih. Susan dan Dizzy pun mendatangi markas geng E2. Di sana mereka menginterogasi Aaron tentang kematian Charlie. Namun si Aaron dengan songong mengatakan bahwa ia tak mengetahui apapun. Dan di sini juga kita mengetahui bahwasanya si Aaron ini adalah mantan informan polisi yang pernah berjasa dalam mengungkap sebuah kasus. Dan atas jasanya itu Aaron pun mendapat backingan dari salah satu petinggi di kepolisian tersebut. We should just search them all now. I bet we'll find some weed. Oh, it's not worth the paperwork. Dean yang sangat mencintai Lauren datang meminta maaf dan juga menjelaskan bahwa ia tak terlibat dalam pemerkosaan tersebut. Setelah meminta maaf, Dean pun mengingatkan Lauren untuk tak melaporkan kejadian tersebut pada polisi, dikarenakan ia takut Aaron dan geng E2 akan membunuhnya. Aaron dan anak buahnya pun datang, yang kemudian Aaron mengancam Lauren untuk tutup mulut, dan jika tidak, ia akan membakar rumah dan juga membunuh ibunya. Di sisi lain, Richie pun datang untuk melakukan pemakaman sang kakak. Namun sebelum itu, ia pergi ke TKP ditemani salah satu teman lamanya yang bernama Roy. Di sana mereka bertemu dengan Susan dan Dizzy yang sedang melakukan olah TKP. Kemudian Richie menanyakan tentang pelaku pembunuhan sang kakak. Susan pun menjawab bahwa mereka belum mengetahui pasti dan sedang mencoba mengumpulkan berbagai bukti. I know your reputation. If you interfere in my investigation, I will have you picked up and put inside. Richie pun memulai misi balas dendamnya. Diawali dengan menemui Lizzie untuk menanyakan kronologis kematian Charlie. Lalu Lizzie mengatakan bahwa geng E2 lah yang telah membunuh Charlie. Ia pun menunjukkan sebuah video pemerkosaan Lauren yang ia dapat dari keponakannya. Dan dengan video tersebut, Richie pun bisa mengetahui sebagian anggota geng E2. For sure I know where she works too. Kemudian Richie mendatangi Lauren di sebuah toko baju tempat Lauren bekerja. Ia mulai menanyai Lauren tentang anggota geng E2. Awalnya Lauren tak mau memberitahukannya, hingga kemudian Richie mengatakan bahwa pria yang telah tewas untuk melindungi Lauren adalah kakaknya. Mendengar hal itu, Lauren pun merasa simpati dan memberitahukan Richie bahwa salah satu pelakunya adalah Aaron. Namun tanpa diduga salah satu anak buah Aaron melihat percakapan mereka. Ia pun lantas memberitahu Aaron tentang hal tersebut, di mana itu membuat si Aaron sangat emosi dan berniat menyakiti Lauren. Namun untuk sedikit meredam emosinya, Aaron melakukan pemanasan terlebih dahulu. Acara pemakaman Charlie pun dimulai. Di sana terlihat ketiga mantan anak buah Richie yang bernama Roy, Butch, dan juga Arthur, di mana ketiganya terkenal sangat loyal dan juga sadis. We are going to war. Also for Charlie. Kemudian keempat mantan mafia itu pun mulai melakukan aksinya. Mereka mulai mencari beberapa anggota geng E2. Dan di suatu tempat akhirnya mereka berhasil menangkap dua anak buah geng E2 dengan mudah. Kita sebut saja mereka si Ujang dan Udin. Mereka pun mulai mengikat dan menginterogasi keduanya di sebuah gedung. Namun Ujang dan Udin tak mau memberitahu dan malah mengolok Richie dan ketiga kawannya. Lantas Richie pun memberi peringatan agar tak main-main dengannya. Namun kedua orang itu tak peduli dan malah mengancam dengan mengatakan jika mereka tak dilepaskan, maka geng E2 akan membunuh, menyiksa, dan memperkosa seluruh keluarga Richie dan kawanannya. You're gonna tell us. Saat itulah kebrutalan Richie dan kawanannya pun mulai ditunjukkan. Diawali dengan Roy yang memaku kedua tangan dan juga mengebor kaki si Ujang. Di mana hal itu membuat si Udin mulai merasakan ketakutan yang sangat dahsyat. Lalu Udin memohon untuk dilepaskan dan berjanji akan membantu Richie untuk menangkap Aaron. Tanpa basa-basi, Richie pun meminta Roy untuk melepaskannya.
Dan disinilah kita melihat kejeniusan dan keadilan dari seorang mantan mafia, di mana sebenarnya Richie ingin membunuh si Udin, namun dengan cara yang lebih elegan. Let alone tied up. It's not fair. Setelah itu Richie kembali menemui Lauren dengan membawa foto hasil screenshot dari video pemerkosaan waktu itu. Lalu Richie meminta Lauren untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Charlie. Richie pun meyakinkan bahwa orang seperti Aaron tak bisa dipercaya dan akan terus melakukan kekerasan padanya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghabisinya. Setelah mendapat petunjuk dari Lauren, Richie dan ketiga kawannya pun pergi ke sebuah basement untuk menangkap salah satu anak buah Aaron yang bernama JP. Setiba di lokasi, JP sedang mencoba membegal seorang pria tua. Namun nyatanya, pria tua itu adalah Butch yang langsung mengeluarkan golok pembunuh naganya. JP kabur menggunakan sepeda. Roy dan Butch pun mengejar dengan mobilnya. Di sini nampak mustahil JP bisa tertangkap. Namun ternyata itu adalah sebuah trik pengalihan, di mana Richie dan Arthur sudah menunggunya di sebuah tempat. Yah, yang tua memanglah beda. Mereka membawa JP dan mengikatnya di sebuah gedung tua. Dan saat ditanyai tentang keberadaan Aaron, JP tak mau memberitahu dan malah berkata bahwa orang tua seperti kalian hanya bisa mengancam dan tak berani menyakitinya. Roy pun dengan santai berkata bahwa ucapan itu sama dengan yang dikatakan Udin dan Ujang sebelum mereka membunuhnya. Mendengar hal itu, JP mulai terlihat ketakutan. Namun ia tetap tak mau memberitahu keberadaan Aaron. Dan kembali mengancam akan membunuh dan memperkosa seluruh keluarga Richie dan kawanannya. Di mana hal itu membuat Richie sangat emosi dan menghajar JP hingga tewas. Bahkan saking emosinya, Richie pun terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Yah, faktor usia. It's all right. We'll look after it. No, I'm finished. Berpindah pada Lauren yang sedang menangis dan terlihat ketakutan. Lalu datang ibu Lauren yang nyatanya adalah Susan. Susan pun bertanya mengapa Lauren terlihat begitu sedih. Namun Lauren berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya kelelahan. Singkat waktu, Lauren dan Dean akhirnya berkencan. Dan saat ditelepon salah satu anak buah Aaron, Dean nampak tak peduli dan memilih untuk tetap bersama Lauren. I mean, it's a wiki milkshake. Setelah selesai berkencan, Dean kembali berkumpul dengan Aaron. Lalu tiba-tiba Lauren muncul dan mengatakan bahwa ia ingin memberitahu sebuah informasi, di mana kini Richie terkena serangan jantung dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit. This bitch, man, she's coming with us. Setelah itu Aaron, Lauren, dan seluruh anak buahnya bergegas ke rumah sakit untuk menghabisi Richie. Setiba di sana, mereka menggunakan topeng dan mulai menyusuri setiap ruangan untuk mencari keberadaan Richie. Setelah mengetahui ruangan tempat Richie dirawat, Aaron menyuruh dua anak buahnya untuk masuk dan menghabisi Richie. Mereka pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung menembaki Richie. Namun, itu adalah sebuah jebakan, di mana Richie dan ketiga kawannya tiba-tiba muncul dan menembak mati salah satu anggota geng E2. Mendengar suara tembakan, Aaron pun terlihat panik. Dan setelah mengecek ponsel Lauren, akhirnya ia mengetahui bahwa Lauren lah yang telah menjebaknya. Lalu aksi baku tembak pun terjadi. Di sini kita melihat perbedaan skill antara kedua kelompok tersebut, di mana geng E2 menyerang dan menembak secara membabi buta, sedangkan Richie lebih tenang dan menggunakan strategi yang efektif. Richie dan ketiga kawannya pun berpencar dan bersiap dengan serangan dadakan. Lalu mereka berhasil membunuh satu persatu anggota geng E2. Di sisi lain, Lauren menelpon ibunya dan meminta bantuan agar mengirim polisi ke rumah sakit tersebut. She's smart enough to stay safe, Mom. Kembali pada Richie dan ketiga kawannya, di mana mereka cukup kewalahan dengan banyaknya anggota geng E2. Lalu Butch dan Roy akhirnya menghadapi Aaron dan anak buahnya. Mereka pun mulai saling menembak. Namun sayangnya Roy terkena tembakan di lengannya, sehingga mereka pun mundur sejenak untuk mengobati Roy. Oh, fuck that, man. We finished this today. If I keep firing, I've got... Kemudian Aaron menyandera Lauren dan meminta Richie untuk keluar dari persembunyiannya.
Richie dan ketiga kawannya pun dengan santai keluar tanpa rasa takut sedikit pun. Saat itu sebenarnya si Aaron bisa langsung membunuhnya, tapi entah mengapa ia malah terus membacot. Ya namanya juga pemeran utama yang sudah disiapkan sutradara untuk selalu menang. Dan benar saja, tiba-tiba Dean menyerang Aaron yang membuat pistol Aaron pun terlempar. Lalu dengan cepat Richie mengambil pistol tersebut. Dan saat akan menembak, Richie kembali melakukan kebiasaannya dengan memasukkan dan mengeluarkan magazinnya berulang kali. Yang kemudian Richie malah membuang pistol tersebut dan lebih memilih menggunakan tangannya untuk menghajar si Aaron. Lalu Aaron berhasil mengambil pistol yang dibuang Richie. Dan saat ia menembak, ternyata peluru dalam pistol tersebut kosong. Di waktu bersamaan polisi pun muncul dan menembak Aaron hingga tewas. Setelah misi balas dendam selesai, Susan kembali menginterogasi Richie dan yang lainnya. Lalu Susan berkata bahwa ia bisa saja memasukkan Richie ke dalam penjara. Namun mengingat hal yang dilakukan Richie adalah demi membasmi kejahatan, Susan pun mau melepaskannya. Bahkan ia berterima kasih pada Richie karena telah menyelamatkan anaknya. Dan tiba-tiba film pun selesai. Ending yang melansiakan. Ya, overall film ini cukup menghibur dengan aksi elegan si Richie dan juga kebrutalan si Aaron. Dan hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah hormati orang yang lebih tua, karena mereka itu sudah tua. Sekian rekap alur film ini dari saya, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan saya mohon jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.